Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah. Para pemirsa TVMU yang berbahagia, ekonomi syariah adalah merupakan bagian dari ajaran Islam, bagian dari muamalah. Kita diperintahkan untuk melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan nilai-nilai Islam, berdasarkan Al-Quran, berdasarkan hadis, dan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman dalam sejarah kehidupan Rasul, para sahabat maupun juga generasi berikutnya. Nah, kegiatan muamalah berekonomi yang sesuai dengan nilai-nilai tadi, itulah yang dikatakan ekonomi syariah. Ekonomi yang masuk bagian dari tauhid, bagian keimanan, bagian akhlak, dan bagian syariah. Tetapi yang perlu kita sadari bersama adalah, para pemirsa yang terhormat, kalau kita bicara ekonomi syariah, pilarnya itu ada 3. Jadi jangan selalu dikaitkan seolah-olah ekonomi syariah itu bank. Bank itu salah satu pilar dari 3 pilar. Apa pilar yang pertama yang harus kita majukan? Pertama, sektor real. Sektor yang berkaitan dengan hajat hidup masyarakat. Sektor yang berkaitan dengan perdagangan, misalnya sebagai contoh. Bahkan sudah dicontohkan oleh para sahabat, bahwa para sahabat Nabi itu sebagian besar mereka adalah pedagang-pedagang yang aktif, pelaku-pelaku pasar, pelaku-pelaku bisnis yang luar biasa. Bahkan 9 dari 10 sahabat Nabi yang mendapatkan janji masuk surga langsung tanpa dihisab, 9-nya adalah para pedagang. Tetapi pedagang-pedagang di zaman Nabi, pedagang yang berhasil, yang kuat, berbisnis dengan skala besar, itu bukan sekedar untuk aksesoris pribadinya, bukan untuk kemewahan hidupnya, akan tetapi sebagian besar dipergunakan untuk membangun masyarakat. Sebagai contoh, kita mengenal sahabat Nabi, ahli perdagangan, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah pelaku bisnis, pelaku pasar di Madinah, yang dalam waktu 3 bulan mampu mengalahkan pasar Yahudi ketika itu. Setiap hari beliau berinfak 2/3 dari keuntungannya. Bayangkan oleh kita, kalau ada muslim sekarang yang begitu, dahsyatnya luar biasa. 1 juta keuntungan, kemudian diberikan untuk infak 2/3, sekitar 750.000. Demikian pula Utsman bin Affan, sahabat Nabi yang sekaligus menjadi khalifah yang ketiga. Beliau juga adalah seorang pedagang yang luar biasa. Tetapi keberhasilannya itu, kekayaan yang luar biasa, bukan sekedar untuk rumahnya yang mewah, bukan untuk hidupnya yang mewah, tetapi lagi-lagi untuk kepentingan masyarakat ketika itu. Sekali berinfak, beliau senilai 100 ekor unta. Bayangkan itu, kalau sekarang 1 ekor unta harganya 50 juta, berarti sekali berinfak 5 miliar. Luar biasa itu. Itu sektor real yang terjadi dulu. Dan sekarang pun juga harus kita kembangkan. Banyak sekali misalnya produksi makanan halal, ya, yang kemudian menjadi hal yang penting dalam kehidupan sekarang, pakaian yang halal dan lain sebagainya, pakaian muslimah, itu bagian penting dari sektor real. Ini yang harus kita majukan. Yang kedua adalah sektor moneter, sektor yang berkaitan dengan keuangan seperti perbankan, asuransi, dan lain-lain. Kita juga harus memiliki sekarang perbankan syariah yang kuat, yang trustable, yang bisa dipercaya, yang SDM-nya baik. Mereka melakukan akadnya dengan akad yang sesuai dengan ajaran Islam, ya, yang sesuai dengan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional. Mereka terjemahkan dalam akad-akad secara konkret. Kita yakin, ya, bahwa jika bank syariah, asuransi syariah, maupun sektor moneter yang lainnya, mereka melakukan kegiatan dengan sebaik-baiknya, kegiatan yang tanpa bunga. Ingatkan, ya, sektor moneter di dalam Islam, dalam syariah, adalah sektor moneter yang jauh dari riba. Karena riba atau bunga itu bagian yang dilarang. Kita nggak perlu lagi diskusi bunga itu boleh atau tidak. Fatwa ulama sudah mengatakan bahwa bunga itu hukumnya haram. Sekarang tinggal mencari alternatifnya, yaitu dengan sistem bagi hasil ataukah dengan sistem yang lainnya. Sektor moneter yang kedua. Yang ketiga, para pemirsa, adalah sektor filantropi, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini juga 4 hal yang sangat diperlukan dalam membangun masyarakat, dalam mensejahterakan masyarakat. Bayangkan, zakat itu kalau seandainya ditata dengan baik oleh amil yang terpercaya, yang trustable, yang punya power, yang punya kekuatan,
yang mampu mengumpulkan zakat, infak, sedekah dengan baik, juga wakaf, kemudian mendistribusikannya sesuai dengan ketentuan syariah, saya yakin cepat atau lambat ini akan memperkuat posisi umat. Oleh karena itu saya mengajak kepada semuanya, pada saya sendiri, pada para pemirsa, ya dimanapun Anda berada, hendaknya Anda terus-menerus berinteraksi dengan ekonomi syariah. Kalau berhubungan dengan bank, usahakan dengan bank syariah. Keluarkan zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Semuanya itu akan menghasilkan kekuatan bagi kita, bagi umat Islam. Mudah-mudahan, saya yakin dengan potensi ekonomi syariah yang luar biasa, insya Allah kita akan bisa membangun umat lebih baik dari masa sekarang untuk menghadapi masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.